Dalam hidup, cinta sering datang tanpa rencana, tapi pengkhianatan datang tanpa peringatan. Ini kisah tentang 3 nama yang terikat oleh cinta, tapi dihancurkan oleh rahasia. Edo, pria lembut yang berjuang menjaga rumah tangganya tetap utuh. Mila, istri yang setia, tapi hatinya terluka oleh kesepian dan dusta. Dan Hilmi, mantan rekan kerja yang kembali hadir, membawa masa lalu yang seharusnya sudah dikubur. Mereka bertiga pernah berbagi mimpi, tawa, dan perjuangan. Tapi satu kesalahan kecil berubah jadi badai besar saat cinta berubah jadi pengkhianatan. Dan pengkhianatan melahirkan dendam, sebuah surat cerai, jadi saksi dari kisah yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena di dalamnya ada 3 nama, bukan 2. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta, tapi tentang pilihan, luka, dan harga yang harus dibayar ketika hati tak lagi jujur. Inilah awal dari segalanya. Suara hujan mengetuk jendela apartemen kecil di kawasan Tebet. Mila duduk di meja makan, menatap selembar kertas putih dengan tatapan kosong. Di depannya ada secangkir teh yang sudah dingin, dan pena hitam yang sejak tadi ia genggam erat. Sudah 3 jam ia menulis, menghapus, menulis lagi. Tapi tangannya bergetar setiap kali sampai pada satu kalimat. Saya, Mila Pratiwi, mengajukan gugatan cerai terhadap Hilmi Ardiansyah. Kata-kata itu terasa seperti beban yang menekan dadanya. Namun yang lebih berat bukanlah keputusan untuk berpisah, melainkan satu nama yang terpaksa ia tulis di bagian pihak ketiga. Edo Prakoso. Mila menatap nama itu lama, seolah huruf-hurufnya hidup dan menatap balik. Edo, nama yang dulu hanya muncul dalam mimpi, kini jadi sebab dari rumah tangganya yang hancur. Flashback, Mainestu. Bulan sebelumnya suasana kantor tempat Mila bekerja sekarang begitu sibuk. Ia baru saja dipindahkan ke proyek besar dengan klien baru. Saat membuka dokumen kerja di laptop, matanya membeku melihat nama yang muncul di layar. Direktur proyek, Edo Prakoso. Jantungnya berdebar seperti waktu-waktu dulu, saat mereka masih bekerja satu kantor. 5 tahun berlalu, tapi suara tawa Edo masih tersimpan di ingatannya. Messi Samaya milih warna font biru muda buat laporan. Suara itu muncul tiba-tiba dari belakangnya. Mila menoleh cepat, dan di sana berdiri sosok yang dulu pernah ia cintai. Diam-diam Edo. Suaranya bergetar. Lama gak ketemu, Edo tersenyum kecil. Kamu kelihatan lebih capek, tapi tetap kamu yang dulu. Mila hanya tertawa hambar. Dalam dadanya, perasaan lama mulai bergetar, padahal ia tahu ia sudah menikah. Edo juga sudah menikah setahunnya. Tapi cincin di jari Edo kini sudah tak ada. Malam yang tak seharusnya terjadi pertemuan. Demi pertemuan proyek membuat mereka sering duduk berdua. Di awal, semua masih profesional. Hingga satu malam, ketika mereka lembur di kantor pusat, hujan deras. Lampu ruangan hanya setengah menyala. Mila mengeluh lelah, sementara Edo duduk di kursi seberang, menatapnya lama. Mila, aku gak pernah benar-benar selesai sama kamu, ucapnya pelan. Mila menatapnya tajam. Edo, jangan ngomong gitu. Aku udah nikah, tapi kamu bahagia? Edo menatap lurus. Pertanyaan itu membungkam Mila. Matanya mulai basah, dan di antara keheningan dan suara hujan, jarak di antara mereka semakin dekat, sampai akhirnya mereka berciuman. Seketika dunia terasa berhenti. Tidak ada Hilmi, tidak ada pernikahan, hanya masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali. Begitu sadar apa yang terjadi, Mila mendorong tubuh Edo menjauh. Ini salah, katanya dengan suara bergetar. Aku harus pulang. Ia berlari keluar, meninggalkan Edo sendirian di ruangan yang dingin. Kebohongan kecil yang tumbuh jadi badai sejak malam itu. Mila berusaha melupakan kejadian itu, tapi Edo terus menghubunginya, mencoba bicara, mencoba menjelaskan. Di sisi lain, Hilmi mulai curiga. Hilmi bukan tipe suami romantis, tapi ia peka. Ia tahu istrinya berubah. Lebih sering diam, sering menatap ponselnya sambil tersenyum tipis. Satu malam, saat Mila sudah tertidur, Hilmi membuka ponsel istrinya diam-diam. Ada pesan dari Edo. Aku masih nunggu kamu di tempat biasa, cuman mau ngomong. Sekali aja Mila. Hilmi tak tidur malam itu. Ia menatap layar ponsel, menggenggamnya dengan tangan gemetar. Pagi harinya, Mila terkejut saat melihat ponselnya di meja makan.
Hilmi duduk di depannya dengan wajah tenang, tapi dingin. Kamu masih ketemu Edo? Pertanyaan itu meluncur pelan tapi menohok. Mila tak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Hilmi menatapnya tajam. Rahangnya mengeras. Aku cuma butuh jujur, Mil. Cuma itu. Air mata Mila menetes. Kami nggak ada apa-apa lagi. Cuma ngobrol proyek. Hilmi tertawa pendek. Proyek hancurin rumah tangga sendiri. Suara piring jatuh dari tangan Mila. Ia menangis. Aku cuma bingung, Hilmi. Aku cuma cukup. Hilmi berdiri. Mulai malam ini, aku tidur di kamar tamu. Sekarang, di hadapan selembar surat cerai, semua terasa berakhir. Mila tahu Hilmi tak akan pernah percaya lagi. Dan Edo, lelaki itu pun sudah tak bisa lagi ia temui tanpa rasa bersalah yang membunuh pelan-pelan. Ia menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Tinta hitam menetes, menodai nama terakhir yang tertulis. Edo Prakoso. Seketika air matanya jatuh, membasahi tinta yang belum kering. Surat itu belum dikirim tapi Mila tahu, begitu dikirim, 3 nama itu tak akan pernah bisa bersatu lagi dalam satu kalimat selain di lembaran gugatan cerai. 3 minggu sudah berlalu sejak malam ketika Mila menandatangani surat cerai itu. Tapi surat itu belum juga ia kirim. Ia masih berharap ada keajaiban, bahwa Hilmi akan melunak, atau Edo akan pergi tanpa meninggalkan luka baru. Namun harapan itu hancur di pagi yang dingin, saat seseorang mengetuk pintu apartemennya keras-keras. Tok, 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 Bu Mila Pratiwi, suara tegas dari luar. Waya saya, jawabnya ragu. 2 orang berseragam berdiri di depan pintu. Salah satunya menyerahkan sebuah amplop besar dengan stempel pengadilan. Surat panggilan sidang perceraian. Gugatan dari suami Anda, Hilmi Ardiansyah. Dunia Mila seakan berhenti berputar. Surat cerai yang ia tulis tapi belum sempat dikirim, kini datang dari tangan suaminya sendiri. Bedanya, di surat itu bukan ia yang menuduh, tapi ia yang dituduh berselingkuh dengan Edo. Beberapa hari kemudian, Mila datang ke pengadilan. Ia gemetar, mengenakan pakaian sederhana, wajah pucat tanpa riasan. Ruang sidang itu dingin. Bau cat dan kayu bercampur dengan aroma kopi dari pojokan ruangan. Di seberang meja, Hilmi duduk tegap bersama pengacaranya. Tatapannya dingin, seolah orang asing. Dan di sisi lain, ada Edo. Ia datang bukan sebagai suami, bukan juga teman, tapi sebagai terlapor pihak ketiga. Mila menandok. Ia tak sanggup menatap salah satu dari mereka. Hakim mulai membuka berkas. Suaranya tenang tapi menusuk. Saudara Hilmi menggugat cerai dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya, Mila Pratiwi, bersama pria bernama Edo Prakoso. Apakah benar demikian? Ruangan hening. Hilmi menjawab dengan suara datar. Benar, Yang Mulia. Hakim beralih ke Mila. Apakah saudari membantah? Mila membuka mulut, tapi suaranya serak. Saya tidak berselingkuh. Itu hanya salah paham. Edo menatapnya lalu menandok. Ia ingin bicara, tapi pengacara menahannya. Hakim menatap Hilmi lagi. Saudara Hilmi, apakah Anda memiliki bukti? Hilmi berdiri. Ia membuka map coklat dan menyerahkan flash disk kecil, rekaman audio dan beberapa foto dari penyelidik pribadi. Ujarnya tegas. Mila langsung pucat. Rekaman apa? Hilmi tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, matanya tajam penuh luka. Setelah sidang ditunda untuk mendengarkan bukti, Mila berlari keluar ruangan. Edo menyusul dari belakang. Mila, tunggu. Ia berhenti di koridor, matanya basah. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu biarin dia bawa rekaman itu? Edo menarik napas panjang. Aku nggak tahu dia punya rekaman. Aku pikir dia cuma mau gertak. Edo! Mila menatapnya marah. Kamu tahu nggak? Ini bisa ngancurin hidup aku. Aku tahu. Edo menatapnya penuh sesal. Tapi aku juga hancur, Mil. Istriku udah tahu. Dia ninggalin aku sejak minggu lalu. Militarium. Ia baru tahu Edo juga sedang diambang kehancuran yang sama. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, suara langkah keras terdengar dari belakang. Bagus ya? Masih sempat mesra di luar sidang. Hilmi berdiri beberapa meter dari mereka. Suaranya pelan, tapi beracun. Mila berbalik, menahan air mata. Hilmi, tolong dengar aku. Udah cukup. Aku udah dengar semuanya dari rekaman itu. Ia mendekat, matanya tajam menatap Edo.
Kamu pikir aku bodoh? Kalian pikir aku nggak tahu dari dulu kalian masih main di belakangku? Edo mencoba tenang. Hilmi, aku dan Mila cuma apa? Hilmi menahan amarah. Cuma main hati? Cuma ciuman sekali? Kamu kira itu bukan selingkuh? Mila menjerit kecil. Kekop Hilmi. Jangan teriak di sini. Tapi Hilmi tak berhenti. Kamu tahu yang paling sakit, Mil? Aku masih cinta kamu. Tapi cinta itu sekarang berubah jadi jijik. Kata-kata itu menghantam seperti pisau. Mila jatuh berlutut di lantai koridor, menangis tanpa suara. Edo hanya bisa berdiri, menatapnya dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Malam itu, Mila duduk sendirian di ruang tamu. Di meja depannya ada flash disk salinan bukti dari pengacara Hilmi yang dikirim kepadanya. Tangannya gemetar saat menancapkan flash disk ke laptop. Layar terbuka. Sebuah file audio bernama rekaman 22 Juni. Wolf. Ia klik play. Suara dari speaker terdengar. Samar, tapi jelas. Suara dirinya dan Edo. Malam ketika mereka di kantor. Mila, aku nggak pernah bener-bener selesai sama kamu. Edo, jangan ngomong gitu. Aku udah nikah. Tapi kamu bahagia. Lalu terdengar napas berat. Suara langkah. Dan keheningan panjang. Mila langsung menutup laptopnya dengan gemetar. Air matanya tumpah. Ia memukul dadanya sendiri. Menyesal setengah mati. Kenapa aku nggak pergi malam itu? Di luar hujan turun deras. Seperti di malam itu lagi. Mila menatap jendela. Memeluk lututnya. Ia tahu. Mulai besok, seluruh kantor dan teman lamanya mungkin akan tahu semuanya. Nama baiknya hancur. Karirnya mungkin tamat. Dan Hilmi tak akan pernah bisa dekati lagi. Ponselnya berdering. Nama di layar Edo. Mila ragu mengangkat, tapi akhirnya menjawab. Mil, aku barusan ditelepon wartawan. Suara Edo panik. Apa? Entah siapa yang nyebarin, tapi ada yang kirim rekaman itu ke media. Mereka bilang ini bakal naik jadi berita besok. Mila, kamu bercanda, Aku sumpah, ini serius. Kalau ini bocor, kita dua-duanya selesai. Mila memegang keningnya. Dunia seakan berputar cepat. Hilmi, ia berbisik lirih. Itu pasti kerjaan Hilmi. Mil, kita harus ketemu. Malam ini, aku nggak mau semuanya makin kacau. Ketemu di mana? Edo menjawab cepat. Kantor lama kita, tempat semuanya mulai. Malam semakin larut. Lampu kantor lama sudah lama padam. Mila berjalan pelan melewati pintu belakang. Mengenakan jas hujan. Wajahnya pucat di bawah lampu neon redup. Edo sudah menunggu di lobi. Tampak gelisah. Begitu melihat Mila, ia berdiri. Aku udah nyari tahu. Ternyata rekaman itu dikirim ke media lewat akun anonim. Tapi IP address-nya tanya Mila cepat. Dari rumah kamu, Mil. Mila, Edo menatapnya serius. Aku yakin Hilmi yang kirim. Air mata Mila mulai jatuh lagi. Dia benar-benar mau hancurin aku. Edo mendekat, mencoba menenangkannya. Kita bisa lawan, Mil. Kita buktikan kalau itu rekaman tanpa izin, bisa dituntut. Mila menatap Edo dengan mata penuh takut dan cinta yang bercampur. Edo, kamu nyesel nggak kenal aku? Edo, diam sebentar. Aku nice, karena nggak bisa berhenti cinta sama kamu. Henning, hujan deras di luar. Tapi tiba-tiba, dari arah pintu masuk, terdengar suara langkah cepat. Lampu menyala terang. Dan di sana, berdiri Hilmi, bersama seorang wartawan dan dua petugas keamanan. Tatapannya tajam, dingin dan penuh kemenangan. Bagus, katanya pelan. Sekarang aku punya bukti baru. Kalian berdua masih terus ketemu, bahkan setelah sidang dimulai. Mila membeku di tempat. Idam, Hilmi mengangkat ponsel, merekam mereka. Kalian pikir aku nggak bisa lebih kejam? Lihat. Pagi itu, Mila terbangun karena dering ponselnya yang tak berhenti berbunyi. Grup kantor, teman-teman lama, bahkan nomor tak dikenal semuanya mengirim pesan dan tautan berita. Ia mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Judul berita di layar membuat darahnya berhenti mengalir seketika. Direktur proyek dan staf wanita terlibat skandal cinta, rekaman rahasia bocor ke media oleh Hilmaneus, komada foto dirinya, dan Edo. Diambil diam-diam di parkiran kantor saat mereka berdua berbicara dengan wajah tegang. Namun angle-nya membuat seolah mereka sedang berpelukan.
Komentar warganet sudah ribuan. Sebagian menghujat, sebagian berspekulasi. Nama Mila Pratiwi dan Edo Prakoso jadi trending di media sosial. Mila menatap layar itu lama, matanya membesar, bibirnya gemetar. Ia menjatuhkan ponsel ke lantai, lalu menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Tuhan, aku nggak sanggup. Tak lama setelah itu, ponselnya kembali berderi. Kali ini dari HRD. Suaranya dingin dan kaku. Bu Mila, kami sangat menyesal, tapi perusahaan memutuskan untuk menonaktifkan ibu sementara waktu, sampai kasus ini jelas. Harap tidak masuk kerja dulu. Mila mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Saya bisa jelaskan, ini fitnah. Kami mengerti, Bu. Tapi kami harus menjaga reputasi perusahaan. Mohon pengertiannya. Sambungan telepon terputus. Mila menjatuhkan ponsel lagi, lalu menatap sekeliling apartemen yang kini terasa sesak. Setiap foto, setiap benda, mengingatkan pada kehidupannya yang perlahan runtuh di Tempot Lane. Edo duduk di ruang direksi kantornya. Beberapa media sudah berkerumun di luar gedung. Televisi di dinding menayangkan berita yang sama. Wajahnya terpampang dengan tulisan besar. Direktur muda tersandung kasus perselingkuhan. Salah satu staf masuk, membawa tumpukan surat dan dokumen. Pak Edo, Dewan Komisaris, minta Bapak mundur sementara. Mereka bilang ini sudah di luar kendali. Edo menatap kosong. Kamu juga percaya aku selingkuh? Tanya Edo lirih. Staf itu menunduk. Saya nggak tahu, Pak. Tapi bukti-buktinya sulit dibantah. Edo hanya tersenyum getir. Bukti bisa dimanipulasi. Tapi gosip itu nggak bisa dihentikan. Setelah semua orang keluar, Edo duduk diam di kursinya. Memandangi foto lamanya bersama istrinya, yang sudah pergi meninggalkannya 2 minggu lalu. Semuanya salah sejak malam itu, bisiknya. Sementara itu, di sisi lain kota, Hilmi duduk di sebuah kafe sambil membaca berita yang sama di tablet. Di seberangnya duduk seorang wartawan, orang yang ia kenal baik. Hilmi tampak kalem, bahkan tersenyum kecil. Terima kasih sudah bantu munculkan ini. Aku cuma mau kebenaran keluar, katanya datar. Wartawan itu mengangguk. Publik simpatik sama kamu. Mereka lihat kamu korban, tapi kamu yakin mau terus buka aib istrimu sendiri? Hilmi menatap keluar jendela. Matanya kosong. Dia bukan istriku lagi, dan aku cuma mau dia rasain sakit yang aku rasain. Wartawan itu menatapnya sejenak, lalu menulis catatan kecil di buku. Hilmi menyandarkan tubuh, menghembuskan napas panjang, tapi dalam hatinya ada sesuatu yang ia sendiri tak pahami, antara dendam, cinta, dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Sore harinya, Mila mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Datanglah ke rumah lama kita. Aku butuh bicara. Hari, Ayah ragu, tapi rasa takut bercampur penasaran membuatnya pergi juga. Rumah itu kini kosong. Pintu dibiarkan terbuka. Saat masuk, ia melihat Hilmi duduk di ruang tamu, menatap televisi yang menyiarkan berita tentang mereka. Masih mau bilang kamu nggak selingkuh? Tanya Hilmi dingin tanpa menoleh. Mila berdiri kaku. Aku tahu kamu yang sebarin, Hilmi. Hilmi menatapnya sekarang. Matanya merah. Kalau iya, kenapa? Kamu pantas nerimanya. Pantas. Suara Mila meninggi. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu bukan cuma hancurin aku. Kamu hancurin dirimu sendiri juga. Hilmi berdiri. Aku cuma ambil kembali harga diriku yang kalian injak. Ia menatap Mila dekat sekali. Selama ini kamu pikir aku suami yang gak peka, yang bisa kamu bohongin. Tapi kamu lupa, aku juga bisa jadi lebih kejam. Mila menatapnya dengan air mata. Dulu kamu cinta aku, Hilmi. Sekarang kamu cuma haus balas dendam. Hilmi mendengus. Cinta itu udah mati waktu kamu pilih ciuman sama dia, bukan aku. Mila menamparnya keras. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Hilmi tak membalas, hanya tersenyum miris. Tamparan itu gak sebanding sama rasa malu yang kamu kasih ke aku. Mila menahan tangis. Aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma kehilangan arah. Hilmi menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Kamu udah kehilangan lebih dari arah, Mil. Kamu kehilangan semua. Saat Mila keluar dari rumah, di luar sudah berdiri Edo dengan wajah panik. Mila, kamu gak apa-apa? Aku lihat mobil Hilmi di sini. Mila menggeleng. Matanya masih basah. Aku udah gak kuat, doh. Aku capek, terus diserang. Edo menggenggam tangannya. Kita bisa jelaskan semuanya.
Mil, aku udah hubungi pengacara. Kita bisa gugat balik. Mila menarik tangannya. Gugat siapa? Hilmi. Dia suamiku. Orang yang pernah aku cinta. Aku nggak sanggup lagi perang sama dia. Edo menatapnya dengan putus asa. Tapi kalau kita diam, dia menang. Mila menatap langit. Hujan mulai turun lagi. Dia udah menang, Dok. Dari awal, Edo mencoba memeluknya. Tapi Mila menepis. Jangan, kita udah cukup bikin kesalahan. Ia berjalan pergi di bawah hujan. Meninggalkan Edo sendirian di halaman rumah yang dulu pernah jadi saksi kebahagiaan mereka. Keesokan harinya, Mila dipanggil oleh seorang wartawan wanita bernama Rani, yang mengaku ingin memberinya kesempatan untuk menjelaskan sisi ceritanya. Pertemuan dilakukan di kafe sepi, tapi Mila masih gugup. Rani memulai dengan lembut. Banyak orang bilang kamu pelakor, Bu Mila. Tapi aku rasa ada sisi lain dari cerita ini kan? Mila menatap meja. Saya nggak mau bela diri. Saya cuma manusia yang salah langkah. Rani mencondongkan tubuh. Tapi kamu tahu nggak? Publik lebih suka orang yang jujur daripada orang yang diam. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bersihkan nama kamu. Mila menatap Rani. Apa imbalannya? Rani tersenyum tipis. Atau setidaknya versi kebenaranmu. Mila terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan. Kalau aku jujur, banyak yang tersakiti lagi. Rani mengangguk. Kadang, untuk menyembuhkan luka, kita memang harus buka jahitannya dulu. Mila menatap jauh keluar jendela. Dalam hatinya, ia tahu, waktunya bersembunyi sudah berakhir. Tapi ia juga tahu, satu langkah salah bisa memperburuk segalanya. Sementara itu, Hilmi mulai kehilangan arah. Ia mabuk hampir tiap malam, walau awalnya ia terlihat menang. Komentar publik membuatnya makin tenggelam dalam kesepian. Satu malam, ia menatap foto pernikahannya yang sudah sobek separuh. Ia bicara sendiri di depan cermin. Wajahnya kusut. Aku cuma mau dia sadar, bukan mau begini. Tapi suara dalam kepalanya terus mengejeknya. Kamu juga salah, Hilmi. Kamu juga kehilangan kendali. Ia memukul cermin hingga pecah. Darah menetes dari tangannya. Di matanya, ada amarah yang perlahan berubah jadi rasa bersalah. Mungkin aku yang udah gila. Malam itu, Mila duduk di balkon apartemennya. Di meja ada koran dengan judul besar, Skandal Edo Mila. Siapa yang bersalah? Ia memandangi langit Jakarta yang kelabu. Pikirannya campur aduk, antara menyesal, marah, dan pasrah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu, tapi mengangkat. Boom. Suara di seberang terdengar, dalam dan misterius. Ya, siapa ini? Saya seseorang yang tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan rekaman itu. Dan percayalah, bukan hanya Hilmi yang terlibat. Milat, Nanggawepi, siapa Anda sebenarnya? Nanti saya jelaskan. Datang saja besok ke gedung tempat proyek dulu. Sendirian. Sambungan terputus. Mila menatap ponsel lama. Napasnya berat. Jadi, ini belum selesai. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mila duduk di balkon apartemennya. Masih memandangi ponselnya yang tadi siang menerima panggilan misterius. Suara itu masih terngiang di telinganya. Datang ke gedung proyek lama. Sendirian. Pikirannya kacau. Siapa orang itu? Kalau bukan Hilmi, lalu siapa yang bisa menyebarkan rekaman? Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Malam itu juga, ia memutuskan pergi. Gedung itu sudah tak dipakai sejak proyek selesai beberapa bulan lalu. Lampunya padam. Hanya sisa cahaya dari jalan yang menerobos lewat kaca besar. Mila berjalan pelan, langkahnya bergema di lantai yang berdebu. Halo, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dalam, lalu berhenti saat mendengar suara dari arah ruang rapat. Suara pria, terima kasih sudah datang Mila. Mila menoleh cepat. Dari balik bayangan muncul Hilman, mantan kepala HRD di kantor lama, orang yang dulu sering bekerja dengan Edo dan Mila. Hilman, pria itu tersenyum tipis. Sudah lama ya? Mereka duduk berhadapan di meja rapat yang berdebu. Mila masih waspada. Kenapa kamu hubungi aku? Apa maksudnya bilang rekaman itu bukan cuma kerjaan Hilmi? Hilman mengeluarkan flash disk dari sakunya, lalu meletakkannya di atas meja. Karena aku tahu siapa yang kasih rekaman itu ke wartawan. Dan
Itu bukan Hilmi. Mila menatapnya tajam. Jadi, siapa? Hilman mencondongkan tubuhnya, berbisik pelan. Orang dalam, orang kantor Edo. Mila tercengang. Apa? Tapi kenapa? Hilman tersenyum miring. Karena jabatan Edo bikin banyak orang iri. Ada yang mau dia jatuh. Dan kamu hanyalah jalan tercepat buat menjatuhkannya. Mila terdiam. Darahnya berdesir cepat. Jadi, semua ini bukan cuma soal cinta, tapi politik kantor. Hilman mengangguk. Ya, dan kamu jadi korban di tengah permainan mereka. Sementara itu, di apartemennya sendiri, Hilmi menatap gelas kosong dan meja penuh botol. Matanya sembab, rambut berantakan. Ia memutar siaran berita lagi dan lagi. Wajah Mila dan Edo memenuhi layar. Karma untuk pelaku perselingkuhan. Tulis headline malam itu. Ia tertawa miris. Lucu ya, dunia percaya apa yang mereka lihat. Teleponnya berbunyi, nomor tak dikenal. Ia menjawab malas. Mas Hilmi, ini Rani, wartawan yang pernah wawancara Bu Mila. Saya tahu sesuatu yang penting tentang kasus kalian. Hilmi Mengeni, APA Logi. Saya rasa Mas Hilmi cuma diperalat. Ada orang lain yang sengaja membuat semua ini meledak. Hilmi terdiam. Kata-kata itu menusuk. Siapa orangnya? Nanti saya kirimkan alamat. Tapi saya minta tolong, datang sendiri. Jangan bawa siapapun. Hilmi menatap layar ponselnya lama. Hatinya campur aduk. Antara penasaran dan ketakutan bahwa semua dendamnya ternyata salah arah. Di sisi lain kota, Edo sedang duduk di ruang kerja lamanya, tempat ia dulu sering lembur bersama Mila. Ia ditemani Yusuf, sahabat sekaligus wakil manajernya yang diam-diam juga ambisius. Edo menatap komputer. Aku harus tahu siapa yang kirim file itu ke media. Yusuf menatapnya datar. Ngapain repot? Yang penting, sekarang kamu diam aja. Tunggu isu reda. Edo menatapnya tajam. Diam? Karier aku hampir hancur, Yusuf. Aku nggak bisa tinggal diam. Yusuf hanya mengangkat bahu. Kadang, hidup itu nggak adil. Tapi kamu juga yang mulai semua ini kan? Tengen Mel. Edo menatap sahabatnya lama. Kamu ngomong seolah kamu nggak tahu apa-apa. Tapi senyum kecil di bibir Yusuf membuat Edo curiga. Senyum yang terlalu tenang. Senyum orang yang tahu sesuatu atau seseorang yang sudah merencanakan sesuatu. Jangan-jangan Edo mulai merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Keesokan malamnya, Mila menerima pesan baru dari Hilmi. Kita perlu bicara. Aku tahu siapa yang sebenarnya menjebak kita. Mila hampir tak percaya. Kamu yakin bukan kamu sendiri yang mainin aku, Hilmi? Kalau aku yang nyebarin, kenapa aku harus nyesel sekarang? Mila ragu, tapi akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah restoran tua di pinggir kota. Tempat itu sepi, hanya ada suara hujan di luar. Hilmi datang lebih dulu, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Begitu Mila duduk, ia langsung bicara tanpa basa-basi. Rani, wartawan yang wawancara kamu, dia bilang ada orang dalam kantor Edo yang sengaja kirim rekaman itu. Aku pikir awalnya cuma alasan, tapi aku cek dan ternyata benar. Mila menatapnya serius. Kamu tahu siapa? Hilmi mengangguk pelan. Namanya Yusuf. Mila membek. Yusuf, wakil manajernya Edo. Tapi karena dia yang ngatur semuanya, kata Hilmi dengan nada getir. Dia yang pesan penyelidik pribadi untuk ambil rekaman. Dia yang kirim ke media. Dia yang nyebar gosip kalau kamu simpan anak dari Edo. Mila menatap Hilmi terkejut. Apa? Itu fitnah, Hilmi? Aku bahkan belum. Aku tahu. Potong Hilmi. Makanya aku mau bantu bersihin nama kamu. Mila masih menatapnya tak percaya. Kenapa kamu tiba-tiba peduli? Hilmi menarik napas panjang. Karena aku sadar, aku juga diperalat. Mereka pakai lukaku untuk mainin aku. Yusuf duduk di ruangannya. Ia menatap layar laptop yang menampilkan berita baru. Edo Prakoso resmi dicopot dari jabatan direktur. Ia tersenyum tipis. Kemudian membuka folder lain berisi file, rekaman, asli. Mafia memutar sebentar. Rekaman malam di kantor. Tapi kali ini versi utuh. Tidak ada adegan ciuman, hanya percakapan emosional biasa. Ia menatap layar sambil bergumam pelan. Kalau potongan 10 detik bisa bikin karier hancur. Bayangkan kalau aku rilis semuanya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama di layar Hilmi. Ia mengangkat dengan tenang. Mas Hilmi. Wah, akhirnya sadar juga ya siapa dalangnya.
Suara Hilmi di seberang terdengar dingin. Kita ketemu malam ini, Yusuf. Aku pengen dengar kamu ngomong hal itu langsung. Dengan senang hati, jawab Yusuf datar. Lalu menutup telepon sambil tertawa kecil. Permainan baru saja dimulai. Di tempat parkir gedung lama proyek, 3 orang akhirnya bertemu. Mila, Hilmi, dan Yusuf. Hujan turun deras. Langit kelam. Petir menyambar sesekali. Yusuf datang dengan payung hitam. Wajahnya tenang seperti orang yang tahu ia memegang semua kartu. Jadi, ini reuni, katanya, sinis. Kalian berdua harusnya berterima kasih. Gara-gara aku, kalian terkenal. Hilmi menatapnya marah. Kamu mainin hidup orang, Yusuf. Yusuf tertawa kecil. Mainin? Aku cuma buka fakta. Ide selingkuh, Mila ikut main. Kamu korban. Media cuma butuh bahan. Mila menatapnya tajam. Kamu potong rekaman itu. Kamu ubah semuanya. Ya, jawab Yusuf santai. Karena versi utuhnya membosankan. Hilmi maju selangkah, meninju Yusuf keras. Yusuf terjatuh. Bibirnya berdarah. Tapi ia tertawa. Look, kan, dulu kalian sibuk bahas proyek. Sekarang kalian proyeknya sendiri. Hilmi menatapnya penuh amarah. Kamu bakal bayar semua ini. Yusuf berdiri pelan. Bayar? Kamu gak punya bukti. Kamu cuma suami cemburuan yang kalah harga diri. Don Mila. Ia menatap perempuan itu. Kamu cuma pion yang gak tahu diri. Mila melangkah maju. Matanya basah tapi penuh keberanian. Aku memang salah. Tapi kamu lebih busuk dari siapapun di sini. Petir menyambar di langit. Hujan makin deras. Hilmi menarik Mila menjauh. Sudah, Mil. Gak usah lagi. Biar hukum yang urus. Tapi Yusuf tersenyum. Hukum? Kau pikir siapa yang punya bukti rekaman asli? Aku. Ketiganya tak sadar. Di seberang jalan, Rani, wartawan itu, sedang merekam semua kejadian dengan kamera kecil. Ia menatap layar sambil berbisik pelan. Akhirnya, kebenaran mulai kelihatan. Tapi ia juga tahu, mempublikasikan ini bisa mengubah semuanya. Tidak hanya nama-nama mereka, tapi juga dirinya sendiri yang terlibat terlalu jauh dalam permainan ini. Malam itu berakhir tanpa kejelasan. Yusuf pergi dengan senyum kemenangan. Hilmi membawa Mila pulang dalam diam. Di dalam mobil, Mila bersandar di jendela, menatap hujan yang menetes perlahan. Mas, katanya pelan, kalau semua ini akhirnya terbongkar, apa kamu bisa maafin aku? Hilmi tak menjawab. Ia hanya menatap jalan dengan mata kosong. Aku nggak tahu, Mil. Tapi mungkin aku bisa mulai dari berhenti benci. Mila tersenyum kecil, tapi air matanya jatuh lagi. Di luar sana, Yusuf membuka laptopnya, menatap file rekaman utuh, dan tersenyum jahat. Kalau mereka pikir semuanya selesai, mereka salah. Mila duduk di ruang tamunya, memandangi televisi yang menayangkan berita terbaru. Kasus video skandal Edo Prakoso dan Mila Sari kembali jadi sorotan setelah muncul bukti baru. Tangannya gemetar saat menatap layar. Apalagi kali ini, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar. Edo. Mila ragu sejenak, lalu mengangkat. Mil, kita harus ketemu. Sekarang juga. Suara Edo terdengar cepat dan cemas. Ada yang aneh. File aslinya hilang dari sistem kantor. Aku rasa Yusuf udah gerak lagi. Mila menelan ludah. Di mana kita ketemu? Tempat biasa dulu. Kafe di dekat proyek lama. Jangan bawa siapa-siapa. Mila mengangguk pelan. Meski di dalam hati ia tahu, setiap pertemuan dengan Edo selalu berakhir dengan luka baru. Kafe itu masih sama seperti dulu. Beraroma kopi dan kenangan pahit. Edo sudah duduk di pojok, memakai jaket hitam. Wajahnya tegang. Begitu Mila duduk, ia langsung menyerahkan flash disk kecil. Aku dapat dari orang IT yang masih loyal. Ini rekaman asli yang udah disimpan otomatis di server backup. Mila menatap benda itu seperti melihat bom waktu. Apa isinya? Percakapan kita malam itu. Versi tanpa potongan. Edo menatapnya dalam. Kalau ini keluar, semua orang bakal tahu kita nggak berselingkuh. Tapi juga, semua orang bakal tahu betapa kita dulu saling cinta. Mila menggigit bibir. Kalau itu harga yang harus dibayar buat bersihin nama kita, ya aku siap. Tapi sebelum mereka sempat bicara lebih jauh, pintu kafe terbuka keras. Hilmi berdiri di sana. Hujan deras di belakangnya.
tubuhnya basah kuyup, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Jadi begini, caramu bersih-bersih nama Mil? Katanya pelan, tapi menekan. Edo langsung berdiri. Hilmi, tunggu dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, bentak Hilmi. Semua pengunjung menoleh. Suasana hening mendadak. Mila menandok, tapi air matanya mulai menetes. Mas, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Kenapa kamu masih ketemuan sama orang yang bikin rumah tangga kita hancur? Edo menatap Hilmi dengan mata merah. Aku juga korban, Hilmi. Yusuf yang jebak kita. Dia yang sebar video itu. Hilmi tertawa sinis. Alasan klasik. Kalian berdua memang cocok. Sama-sama pandai berbohong. Mila berdiri, berusaha mendekati Hilmi. Mas, dengarkan aku sebentar. Namun Hilmi mundur selangkah. Wajahnya menegang. Cukup. Aku udah dengar kebohongan ini terlalu lama. Sekarang aku mau lihat seberapa jauh kalian mau main. Ia menatap flash disk di meja. It's you, Edo menatapnya tajam. Kebenaran. Hilmi menatap keduanya lama. Lalu tanpa peringatan meraih flash disk itu dan menghancurkannya di lantai. Suara plastik pecah membuat semua orang di kafe terdiam. Edo menahan napas, menatap pecahan flash disk dengan ngeri. Gila kamu, Hilmi. Itu satu-satunya bukti yang bisa bersihin nama kita semua. Hilmi menunjuk wajah Edo. Nama siapa yang kamu maksud? Nama kamu? Atau nama Mila? Mila berusaha menahan tangis. Mas, kamu nggak ngerti. Itu bukti kalau kita dijebak. Dijebak? Hilmi menatapnya dengan mata berair, tapi penuh amarah. Kamu tahu rasanya dijebak cinta sendiri? Aku percaya kamu, Mil. Aku bela kamu waktu semua orang nuduh. Tapi sekarang aku lihat dengan mata kepala sendiri. Kamu masih pilih dia? Mila, aku nggak pilih siapa-siapa. Aku cuma pengen semuanya selesai. Hilmi mendengus, lalu berbalik dan pergi. Edo menatap Mila yang terduduk lemas. Dia masih cinta kamu, bisiknya. Mila hanya menjawab lirih. Tapi cinta itu berubah jadi benci karena aku. Sementara itu di Tempot Lane, Yusuf duduk di ruangannya yang gelap. Di depannya, Rani, wartawan yang dulu merekam semua, duduk gelisah. Aku nggak mau terus terlibat. Yusuf, kata Rani. Aku udah lihat sendiri, mereka semua hancur. Ini Hela. Yusuf tersenyum dingin. Gila itu kalau kamu berhenti sekarang. Kita hampir sampai di puncak. Setelah Edo jatuh total, aku yang bakal naik jadi direktur. Kamu dapat bagiannya. Rani menatapnya jijik. Kamu ngerusak hidup 3 orang, cuma buat jabatan? 4. Jawab Yusuf datar. Termasuk kamu, kalau kamu berani buka mulut. Rani menelan ludah, lalu berdiri dengan tangan gemetar. Suatu hari, semua kebusukan kamu bakal terbongkar. Yusuf menatapnya. Matanya tajam seperti predator. Kalau hari itu datang, pastikan kamu masih hidup buat lihat. Setelah meninggalkan kantor Yusuf, Rani langsung menuju apartemennya. Ia menyalakan laptop dan memindahkan semua file yang sempat direkam malam itu. Video konfrontasi antara Yusuf, Mila, dan Hilmi di tempat parkir proyek. Ia tahu itu bukti paling kuat, tapi sebelum sempat ia kirim ke redaksi, seseorang mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mendekat perlahan. Ketukan kedua lebih keras. Rani meraih gagang pintu dengan tangan gemetar, dan saat membukanya, tak ada siapapun di luar. Hanya amplop kecil tergeletak di lantai. Tulisan tangan di depan amplop itu membuat darahnya berhenti mengalir. Berhenti bermain dengan api. Rani. Dari malam itu, Mila tak bisa tidur. Ia memikirkan segalanya. Rekaman yang hancur, Hilmi yang pergi, dan Edo yang terus mencoba melindunginya. Ia merasa hidupnya seperti tali kusut yang tak bisa diurai. Tiba-tiba, pintu apartemennya diketuk keras. Ini aku, suara Edo dari luar. Begitu ia buka, Edo langsung masuk dengan napas terengah. Mila, kita dalam bahaya. Yusuf tahu kita punya salinan backup dari server. Dia kirim orang buat ambil itu. Mila, kamu yakin? Edo mengangguk. Aku udah dapat pesan. Ancaman. Ia membuka laptop dan memperlihatkan email tanpa nama. Hentikan pencarianmu, atau video versi 2 akan keluar. Kali ini, tanpa sensor. Mila menatapnya ngeri. Versi 2, maksudnya apa? Edo menatapnya kosong. Aku nggak tahu, tapi aku takut isinya sesuatu yang dia buat-buat lagi. Keesokan harinya, Rani menghubungi Mila diam-diam. Bu Mila,
Saya tahu siapa yang nyebar video itu, dan saya punya bukti rekaman pertemuan kalian di parkiran. Tapi saya butuh bantuan. Saya takut. Meletak, bantu apa? Kalau saya hilang, tolong kasih file ini ke polisi, katanya pelan. Mila menatap layar ponselnya dengan wajah cemas. Rani, jangan ngomong gitu. Tapi telepon sudah terputus. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan muncul di TV. Seorang wartawan perempuan ditemukan tewas di parkiran gedung proyek lama. Polisi masih menyelidiki penyebab kematiannya. Mila menjatuhkan ponsel. Air matanya jatuh deras. Ya, Tuhan. Rani. Malamnya, seseorang mengetuk pintu apartemen Mila. Ia membuka dengan hati-hati. Hilmi berdiri di sana, dengan wajah muram, tapi tenang. Mas, aku tahu semuanya, Mil, katanya pelan. Rani udah kirim file itu ke aku sebelum dia meninggal. Mil, jadi kamu punya buktinya? Hilmi mengangguk, mengeluarkan flash disk dari saku jaketnya. Ini berisi pengakuan Yusuf. Dia ngaku semua, termasuk soal video palsu dan cara dia nyebarin fitnah. Mila menutup mulutnya menengus liga. Mas, ini berarti, Hilmi menatapnya lembut. Aku bakal bersihin nama kamu. Tapi setelah itu, aku pergi. Mila menatapnya hancur. Kenapa? Hilmi menunduk. Karena aku sadar, sebersih apapun nama kita nanti, hatiku gak akan pernah bersih lagi dari luka ini. Keesokan harinya, Hilmi menemui Edo di taman kota. Mereka duduk berhadapan tanpa bicara lama. Akhirnya, Edo memulai. Terima kasih, udah bantu Mila. Hilmi menatap jauh ke depan. Aku gak bantu dia, aku bantu kebenaran. Mereka terdiam lagi. Hanya suara angin yang terdengar. Lalu Hilmi menatap Edo. Tapi satu hal, Do. Setelah semua ini selesai, jangan dekati dia lagi. Edo menatapnya balik. Kalau aku bilang, aku masih cinta dia, Hilmi tersenyum miris. Maka kamu siap tanggung akibatnya. Karena cinta yang kamu kejar itu, sekarang penuh darah dan air mata. Mereka berdiri, tanpa kata, tanpa salaman. Dua pria yang dulunya teman, kini musuh yang diikat oleh satu nama. Mila. Sementara itu, Yusuf duduk di mobilnya, menatap foto Rani di layar berita. Ia tertawa kecil sambil menyalakan rokok. Begitu gampangnya, dunia percaya pada kebetulan. Ia menatap ponselnya, membaca pesan dari nomor asing. Kau pikir, kau satu-satunya yang punya salinan rekaman itu? Wajah Yusuf langsung berubah. Ia membalas cepat. Siapa ini? Balasan datang beberapa detik kemudian. Seseorang yang tahu bagaimana caramu bermain dan siap membalik permainanmu. Yusuf terdiam. Untuk pertama kalinya, ekspresi tenangnya tergantikan oleh ketakutan. Pagi itu, kota masih berkabut. Mila duduk di depan televisi. Wajahnya pucat. Berita kematian Rani masih terus disiarkan. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi mencurigai kasus ini terkait dengan kebocoran video viral beberapa waktu lalu. Mila menatap layar dengan air mata mengalir. Ia memegang flash disk yang diberikan Hilmi malam sebelumnya. Satu-satunya bukti yang bisa menjatuhkan Yusuf tiba-tiba. Ponselnya berdering. No, tak dikenal. Ia menjawab dengan suara gemetar. Bu Mila, ini dari pihak kepolisian. Kami ingin ibu datang memberikan keterangan. Ada hal yang mungkin ibu ketahui tentang almarhumah Rani. Mila menelan ludah. Baik, Pak. Saya akan datang. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Kebenaran kali ini tidak akan datang tanpa harga di tempat lain. Yusuf duduk di mobil hitamnya di pinggir jalan. Ia menatap kaca spion berulang kali. Merasa diikuti. Setiap mobil yang lewat membuatnya gugup. Ia menyalakan rokok, mencoba menenangkan diri. Tenang. Yusuf, kamu udah rapihin semua. Rani gak akan buka mulut lagi, gumamnya. Tapi pikirannya tak bisa diam. Ia ingat pesan misterius malam itu. Kau pikir kau satu-satunya yang punya salinan rekaman itu? Ia membuka laptop di pangkuannya, mencoba melacak file di jaringan server lama proyek. Namun ketika ia membuka folder rahasia, satu file muncul dengan nama yang membuatnya kaget. Yusuf_confession_backup. Move matanya melebar. Apa-apaan ini? Ia klik video itu. Suara Rani terdengar, merekam secara diam-diam percakapan mereka berdua. Kamu yakin gak bakal ketahuan, Yusuf? Tenang aja, semua udah aku atur. Hilmi bisa diprovokasi, Edo dijatuhin, Mila pasti hancur sendiri. Yusuf menutup laptop dengan kasar.
Napasnya memburu. Brengsek, si Rani ternyata udah siapin semuanya. Sementara itu, Hilmi duduk di ruang penyidik. Di hadapan Nia, seorang polisi menatap serius. Pak Hilmi, kami tahu Anda sempat bertemu dengan almarhumah Rani sebelum kejadian. Bisa dijelaskan? Hilmi menghela napas. Rani kasih saya flash disk berisi pengakuan Yusuf. Katanya itu penting, tapi saya nggak sempat lapor ke siapapun karena Rani keburu. Suaranya serak, tak sanggup melanjutkan. Petugas itu menatapnya tajam. Isi flash disk itu masih ada? Hilmi mengangguk dan mengeluarkannya dari saku jaket. Ini Pak, tapi hati-hati, orang yang ada di dalamnya berbahaya. Sore hari, Mila mendapat pesan dari nomor asing. Kalau kamu mau tahu kenapa Rani dibunuh, datang ke gudang tua di dekat pelabuhan. Sendirian. Ia tahu itu bisa jebakan, tapi rasa ingin tahu lebih besar. Ia mengenakan jaket, menyembunyikan wajah dengan topi, lalu pergi diam-diam. Gudang itu gelap dan berdebu. Suara ombak terdengar dari kejauhan. Mila, suara itu membuatnya berhenti. Dari balik bayangan muncul seorang pria. Bukan Hilmi, bukan Edo, Yusuf. Jadi kamu datang, kata Yusuf sambil menyalakan lampu gudang. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya dingin, seperti orang yang sudah kehilangan akal. Mila menatapnya dengan tegas. Kamu bunuh Rani? Yusuf tersenyum miring. Kata bunuh itu berat, Mila. Aku cuma membereskan masalah. Mila menatapnya ngeri. Kamu gila, Yusuf. Semua ini demi apa? Jabat. Ia tertawa kecil. Enggak cuma itu. Aku ingin balas dendam. Mila balas dendam. Pada siapa? Pada Edo. Jawab Yusuf cepat. Dia yang dulu ngambil semua kredit proyek yang aku kerjain. Aku cuma punap. Sekarang giliran dia yang jadi boneka. Mila menggertakkan gigi. Kamu udah hancurin banyak hidup buat keserakahanmu. Yusuf mendekat perlahan. Termasuk hidupmu, Mila. Tapi kamu masih bisa selamat. Kalau mau kerjasama. Mila menatapnya penuh benci. Aku lebih baik hancur daripada jadi alat kamu lagi. Yusuf menatapnya lama, lalu mengeluarkan pistol dari balik jasnya. Sayang sekali. Aku pikir kamu lebih pintar dari itu. Mila mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Kamu nggak perlu lakukan ini, Yusuf. Polisi udah punya bukti. Hilmi udah serahkan semuanya. Yusuf berhenti. Wajahnya tiba-tiba berubah. Bukti? Apa kamu bilang? Hilmi, kasih flash disk itu ke polisi. Mila mengangguk pelan. Yusuf menatapnya penuh amarah. Berarti kamu bohong dari awal. Ia menodongkan pistol. Kamu pikir aku bakal diam? Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang gudang. Letakkan senjatanya, Yusuf. Suara itu berat dan tegas. Hilmi. Ia muncul bersama dua polisi bersenjata. Yusuf berbalik, tapi terlalu lambat. Polisi langsung menodongkan pistol ke arahnya. Lepaskan senjatanya sekarang, teriak salah satu dari mereka. Namun Yusuf malah menatap Mila. Lihat Mil, aku nggak pernah kalah. Bahkan kalau mati pun, aku tetap meninggalkan luka buat kalian semua. Sebelum siapapun sempat bergerak, ia menembak ke arah Mila. Waktu seolah berhenti. Suara tembakan menggema di dalam gudang. Mila terjatuh, menahan bahunya yang berdarah. Hilmi berlari panik. Polisi langsung menembak balik. Dan Yusuf tersungkur ke lantai. Darah mengalir dari dadanya. Ia tersenyum lemah sebelum matanya menutup. Akania, Adil, gumamnya pelan sebelum napasnya habis. Hilmi menahan luka di bahu Mila. Tahan, Mil. Tahan. Tolong. Panggil ambulans. Mila memegang tangan Hilmi. Mas, jangan biarin kebenaran mati kayak Ranit. Hilmi menggeleng. Air matanya jatuh. Tenan, aku janji. Semua orang bakal tahu siapa kamu sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Mila terbaring di rumah sakit. Bahunya diperban. Hilmi duduk di sampingnya. Wajahnya letih. Edo datang membawa bunga. Tapi suasana di antara mereka hening. Edo akhirnya bicara pelan. Polisi udah bersihkan nama kamu dan aku, Mil. Kasusnya ditutup. Tapi ia berhenti sejenak. Tapi reputasi kita nggak akan pernah sama lagi. Mila menatapnya dengan mata sendu. Tapi setidaknya sekarang orang tahu yang sebenarnya. Hilmi berdiri, menatap keduanya. Aku harap setelah ini, kalian bisa hidup tenang. Aku udah cukup berurusan sama masa lalu. Edo menatap Hilmi. Hilmi,
Aku tahu aku banyak salah. Tapi, terima kasih. Hilmi mengangguk singkat. Aku nggak lakuin ini buat kamu. Aku lakuin ini buat Mila. Dia nggak pantas dihancurkan karena kesalahan kita semua. Ia lalu berbalik dan pergi, meninggalkan keduanya dalam diam panjang yang menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, Mila menerima paket tanpa nama di rumahnya. Isinya hanya satu amplop dan selembar surat bertuliskan tangan. Mila, jika kamu baca surat ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku tahu kamu bukan pelaku, dan aku percaya kamu pantas dapat keadilan. Tapi, hati-hati, kebenaran kadang lebih berbahaya dari kebohongan. Rani, Mila menggenggam surat itu. Matanya berkaca-kaca. Ayah Sarah, Rani telah mempertaruhkan nyawa demi membongkar kebenaran yang selama ini semua orang tolak untuk dengar di pemakaman kecil. Mereka bertiga, Mila, Edo, dan Hilmi, berdiri menatap makam Rani. Hujan gerimis turun pelan. Seperti ikut berduka, Edo meletakkan bunga. Dia mati karena berani. Hilmi menatap batu nisan itu lama. Dan kita hidup karena diam. Mila menatap ke langit, berbisik pelan. Mungkin ini harga dari semua kebohongan kita dulu. Hilmi menatapnya. Sekarang kamu bebas, Mil. Tapi ingat, kebebasan itu juga punya bayaran. Kesepian. Mila menatap dua pria di hadapannya. Satu pernah ia cintai, satu pernah ia hancurkan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena penyesalan yang tak akan pernah hilang. Waktu berjalan cepat, tapi luka tetap tertinggal. Sudah setahun sejak kejadian di gudang, sejak Yusuf mati, Rani dikubur, dan Mila hampir kehilangan nyawanya. Jakarta kembali sibuk seperti biasa, seolah tak ada tragedi apapun. Namun di balik keramaian, ada tiga hati yang masih belajar berdamai dengan masa lalu. Mila, Edo, dan Hilmi. Pagi itu, Mila duduk di balkon rumah kontrakannya di Bandung. Ia meninggalkan Jakarta setelah kasusnya selesai, memilih hidup tenang sebagai pengajar les bahasa di sebuah lembaga kecil. Namun setiap pagi, saat menatap secangkir kopi, pikirannya kembali ke masa lalu. Wajah Hilmi yang pergi tanpa pamit, suara Edo yang memintanya untuk tetap kuat, dan senyum Rani yang hanya tinggal di ingatan. Di atas meja kerjanya, masih tergeletak surat Rani yang sudah lusuh. Kadang ia membacanya ulang hanya untuk meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi bukan mimpi buruk. Kebenaran kadang lebih berbahaya dari kebohongan. Rani, ia menarik napas dalam, lalu menatap langit. Rani, aku masih hidup, tapi kadang aku juga nggak tahu kenapa. Di kota lain, Hilmi tinggal di Yogyakarta. Ia membuka bengkel kecil, mencoba memulai hidup baru. Namun setiap malam, ia masih menyimpan foto Mila di dompetnya. Foto yang sudah usang, terselip di balik kartu identitas. Suatu sore, teman bengkelnya, Rudi, bertanya, "Mas, kenapa nggak coba mulai lagi? Lupakan masa lalu, cari yang baru." Hilmi hanya tersenyum lemah. Kadang, yang bikin hidup berharga justru yang nggak bisa kita dapetin lagi. Ia menatap dinding bengkel, tempat ia menempelkan tulisan kecil. Maaf, bukan berarti lupa, tapi cara agar hati bisa tenang. Namun ketenangan itu belum sepenuhnya datang. Dalam tidurnya, Hilmi masih sering bermimpi melihat Mila berdarah di gudang itu, dan dirinya datang terlambat. Sementara itu, Edo hidup seperti bayangan di perusahaan barunya. Ia diterima di perusahaan cabang luar negeri, tapi karirnya tak pernah lagi sama. Orang-orang masih berbisik tentang video skandal itu, meski kebenarannya sudah lama terungkap. Sore itu, di Singapura, Edo duduk di ruang kerjanya sendirian. Ia menatap email kosong yang sudah ia buka selama 30 menit. Subjeknya hanya satu kata, Mila. Tapi jari-jarinya tak pernah bisa menulis satu kalimat pun. Ayah takut mengusik luka yang sudah kering, dan takut kalau Mila sudah benar-benar melupakannya. Suatu hari, nasib kembali mempermainkan mereka. Mila sedang menghadiri seminar pendidikan di Jakarta. Setelah acara selesai, ia mampir ke kafe kecil di sudut jalan, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Edo dan Hilmi. Ia duduk sendirian, membuka buku, mencoba mengisi waktu sebelum kembali ke Bandung. Saat itulah pintu kafe terbuka. Seorang pria masuk, mengenakan jas abu-abu, membawa map hitam. Edo, waktu seolah berhenti. Mila terpaku. Begitu juga Edo.
Tak ada kata-kata yang keluar beberapa detik pertama. Hanya tatapan panjang yang membawa mereka kembali ke masa lalu. Akhirnya Edo bicara duluan. Mila, suaranya bergetar. Mila tersenyum tipis. Hai Do, mereka duduk berhadapan. Tak ada kejanggalan, tapi juga tak ada kenyamanan. Seolah dua orang asing yang tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Edo memecah keheningan. Gimana kabarmu? Baik, jawab Mila singkat. Masih di Bandung? Iza Engaja. Kamu sendiri? Kerja di luar negeri. Tapi pulang sebentar. Mila menatap cangkir kopinya. Kamu kelihatan capek. Edo tersenyum pahit. Capek, nyesek. Mila menatapnya lama. Do, semua orang salah, tapi hidup terus jalan. Nggak usah disesali terus. Edo menggeleng. Aku nyesel bukan karena salahnya, tapi karena aku nggak bisa ngelindungin kamu waktu itu. Henning. Lalu Edo mengeluarkan sesuatu dari mapnya, foto lama bertiga, dirinya, Mila dan Hilmi di kantor lama. Aku simpan ini terus, katanya pelan, supaya aku ingat. Cinta itu bisa seindah dan sekejam ini. Mila menatap foto itu lama, lalu berkata lirih. Kadang yang paling kita cinta, justru yang paling bikin kita belajar arti kehilangan. Tanpa mereka duga, Hilmi juga ada di Jakarta hari itu. Ia datang untuk menghadiri pameran otomotif. Kebetulan kafe yang ia pilih untuk makan siang. Kafe yang sama. Begitu masuk, ia membeku. Di ujung ruangan, ia melihat Mila dan Edo duduk berhadapan. Tersenyum tipis di antara luka yang tak terlihat. Hilmi berdiri lama di depan pintu. Ada keinginan untuk mendekat, tapi juga rasa takut untuk membuka luka lama. Namun akhirnya ia melangkah. Mila, panggilnya pelan. Mila menoleh. Senyum di wajahnya berubah jadi haru. Mas Hilmi, Ida Bed, Hilmi. Mereka bertiga kembali duduk bersama. Untuk pertama kalinya, setelah setahun penuh tragedi, tak ada yang tahu harus mulai dari mana. Hanya diam yang panjang. Sampai Hilmi berkata, lucu ya, dulu kita bertiga kerja di kantor yang sama, saling percaya, saling bantu. Sekarang kita cuma 3 orang asing yang diikat oleh masa lalu. Mila menatapnya lembut. Gak asing mas, cuma sudah jadi versi lain dari diri kita yang dulu. Hujan tiba-tiba turun deras di luar. Edo menatap kaca, lalu bicara tanpa menoleh. Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan nyentuh cinta itu lagi. Mila menatapnya. Kalau waktu bisa diulang, aku bakal berhenti lebih awal sebelum semua ini terjadi. Hilmi tersenyum pahit. Kalau waktu bisa diulang, aku bakal belajar memaafkan lebih cepat. Mereka tertawa kecil, meski di dalamnya ada perih. Hilmi kemudian berdiri. Aku mau pamit. Aku nggak nyesel pernah cinta kalian berdua. Tapi, aku juga nggak mau terus hidup di bayangan masa lalu. Edo ikut berdiri. Hilmi, aku minta maaf. Hilmi menepuk bahunya. Kamu udah minta maaf cukup sering, Do. Sekarang tinggal buktikan, kamu bisa jadi orang yang lebih baik. Ia menatap Mila terakhir kali. Mil, kamu orang paling kuat yang aku kenal. Jangan biarin masa lalu terus ngejar kamu. Mila mengangguk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mas, untuk semuanya. Hilmi berjalan keluar di bawah hujan. Tak ada payung, tak ada penyesalan. Hanya langkah perlahan menuju kehidupan baru yang mungkin akhirnya damai. Malamnya, Mila dan Edo duduk di tepi sungai kecil dekat hotel tempat Edo menginap. Suasana sunyi, hanya suara air mengalir dan angin yang membawa kenangan. Edo berkata pelan, Mil, aku nggak mau ganggu hidup kamu lagi, tapi aku cuma mau kamu tahu, aku masih cinta kamu. Mungkin selalu. Mila menatapnya dengan mata yang lembut tapi tegas. Aku tahu, Do. Tapi cinta bukan selalu harus dimiliki. Kadang cukup diingat. Edo menatap sungai yang gelap. Jadi, ini terakhir kalinya kita ketemu. Mila tersenyum tipis. Bukan terakhir, tapi mulai dari sini, kita jalan di jalur yang beda. Mereka saling diam lama. Sebelum akhirnya Mila berkata pelan, terima kasih udah pernah datang ke hidupku, meski dengan cara yang salah. Ida menendak, dan maaf udah bikin kamu hampir kehilangan semuanya. Mila berdiri, menatap langit malam. Udah cukup, Do. Sekarang waktunya kita belajar mencintai tanpa harus saling memiliki. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan Edo sendirian dengan kenangan dan hujan yang mulai turun lagi. Beberapa bulan kemudian, Mila menulis surat di kamarnya di Bandung.
Surat itu ditujukan untuk dua orang, Edo dan Hilmi, untuk dua laki-laki yang pernah jadi bagian hidupku. Aku akhirnya paham, cinta bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang berani jujur, bahkan setelah semuanya runtuh. Aku nggak lagi marah, nggak lagi takut. Luka ini memang nggak akan hilang, tapi setidaknya aku bisa menatapnya tanpa menyesal. Mungkin cinta segitiga kita bukan kisah bahagia, tapi setidaknya kisah yang nyata, penuh air mata, dosa, dan keberanian. Terima kasih, Mila. Surat itu tak pernah dikirim. Ia hanya melipatnya rapi dan menyimpannya di laci, sebagai pengingat bahwa cinta sejati kadang tidak harus dimiliki. Kukap diakui.